Rahayu Sagunging Dumadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Gelamong Putro, Salam Budaya Warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa penyerbuan yang direncanakan oleh Demak Bintoro yang tujuannya jelas adalah Mojopahit tidak mendapatkan izin, tidak mendapatkan restu dari para sesepuh, baik itu Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Kalijogo, dan juga Lembu Wangun tidak setuju untuk melakukan serbuan ke Mojopahit dengan dalih Demak tidak punya alasan yang kuat untuk melakukan serbuan itu ke Mojopahit. Oleh sebab itu, karena tidak punya dasar alasan-alasan yang kuat, maka para sesepuh menolak, tidak merestui Demak untuk melakukan serbuan ke Mojopahit. Tetapi pemirsa dimanapun Anda berada, pasukan-pasukan Demak sudah terlanjur dipersiapkan. Mobilisasi para santri dan mobilisasi para adipati mulai Madura, Lamongan, Tuban, sampai adipati-adipati di pesisir Pulau Jawa bagian utara. Mereka sudah dikoordinasi untuk bersama-sama melakukan serbuan ke Mojopahit. Dan itu sudah disepakati. Dan itu sudah disetujui oleh para adipati yang ada di pesisir utara Jawa. Sehingga dalam hal ini Raden Patah mengalami dilematik. Mereka semuanya sudah mendukung Raden Patah. Para prajurit memiliki semangat yang luar biasa. Apalagi Kanjeng Sunan Kudus terus melakukan negosiasi dan mempengaruhi agar para pemimpin yang ada di pesisir utara Jawa itu tetap bersemangat di dalam melawan Mojopahit agar cita-cita berdirinya negara Islam segera terwujud. Sehingga Raden Patah dalam hal ini mengalami kebimbangan. Di satu sisi, persiapan dan dukungan sudah sangat luar biasa. Tetapi di satu sisi, para sesepuh tidak merestui. Sehingga terjadi ketegangan-ketegangan antara Mojopahit dengan Demak. Apa yang dilakukan oleh Demak? Semuanya sudah dibaca oleh Mojopahit. Bukan berarti Mojopahit tidak tahu tentang segala persiapan yang dilakukan oleh Demak. Bukan berarti Mojopahit tidak tahu
kalau para adipati-adipati di pesisir Pulau Jawa itu membelot dari Mojopahit dan tidak mendukung Mojopahit, justru malah mendukung Demak, itu semuanya sudah diketahui. Mojopahit bukan kerajaan yang ecek-ecek. Mojopahit itu dipimpin oleh orang-orang cerdas. Mojopahit itu memiliki prajurit-prajurit hebat. Tetapi kepemimpinan Mojopahit itu merupakan kepemimpinan yang hati-hati, tidak sembrono. Nah, ketegangan-ketegangan antara Demak dan Mojopahit semuanya sudah direkam oleh Bre Kertabumi selaku Raja Mojopahit. Bahkan musyawarah yang gagal di Demak diketahui oleh Prabu Bre Kertabumi. Siapa-siapa yang hadir di permusyawaratan di Demak itu, Prabu Bre Kertabumi tahu. Dan satu persatu apa yang dibicarakan, Prabu Bre Kertabumi juga tahu. Mengapa? Mojopahit itu menempatkan orang-orang sandi, telik sandi di mana-mana. Telik-telik sandi itu disebar kemana-mana, termasuk ke dalam istana dari Demak Bintoro. Sehingga Demak Bintoro itu tidak luput dari pemantauan Mojopahit. Nah, oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ketegangan-ketegangan antara Mojopahit dan Demak ini, dan Demak sudah menggebu-gebu melakukan persiapan rekrutmen para prajurit baru dilakukan. Para pemuda yang berusia 18 tahun, mereka dimobilisasi untuk masuk menjadi prajurit. Nah, di tengah-tengah ketegangan itu, ada seorang prajurit Mojopahit yang ingin ketemu dengan Raden Patah secara pribadi. Dia adalah Adipati Haryo Terung. Karena Adipati Haryo Terung ingin menjelaskan secara pribadi kepada Raden Patah tentang pembunuhan yang dilakukan dirinya terhadap Panglima Perang Demak, yaitu Panglima Perang Sunan Ngudung. Nah, akhirnya dengan membawa 50 orang yang semuanya mengendarai kuda dari Mojopahit menuju ke Demak, di dalam perjalanan tidak mengalami hambatan. Tetapi ketika sudah masuk ke wilayah Demak, maka mereka sudah harus berhati-hati. Sehingga Adipati Terung saat masuk ke wilayah Demak, maka memerintahkan pengikut-pengikutnya agar tidak bergerombol. Mereka melakukan penyebaran
dan melakukan penyamaran. Sehingga 50 orang ini bisa masuk ke kota Demak dalam keadaan selamat. Karena mereka dididik prajurit-prajurit yang hebat. Dan saat masuk di dalam kota, maka Adipati Terung memerintahkan kepada anak buahnya agar tetap menjaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertempuran di antara prajurit-prajurit Demak dengan kelompoknya. Tetap penyamaran itu dilakukan. Dan mereka yang masuk ke wilayah kota Demak dibatasi hanya 2 orang. Mereka berpasangan. Dan mereka punya janji, apabila nanti di dalam pertemuan antara dirinya, yaitu Adipati Terung, dengan Raden Patah mengalami kegagalan dan terpaksa harus melakukan kekerasan, maka semuanya itu dilakukan dengan perang sampai mati. Begitu. Ini adalah gambaran prajurit-prajurit Mojopahit yang memang sudah digodok di Kawah Condro di Muko. Prajurit-prajurit Bayangkara yang memang dipersiapkan menjadi manusia-manusia besi. Manusia-manusia yang memiliki otot kawat, balung besi. Misi, kecerdasan juga ditata sedemikian rupa. Tidak hanya main otot, bukan hanya main okol, tetapi juga main akal. Itu gambaran prajurit-prajurit Mojopahit dalam kesatuan prajurit Bayangkara. Siapa sebenarnya Adipati Terung itu? Adipati Terung itu adalah Raden Husein, yaitu saudara tunggal ibu dari Raden Hasan, tidak lain adalah Raden Patah. Sehingga Raden Husein sekarang yang menjadi Adipati Terung ingin bertemu dengan Raden Patah adalah sama halnya dengan Raden Husein ingin bertemu dengan Raden Hasan, karena dia berdua adalah saudara tunggal ibu. Ibunya adalah Siu Banci atau Dewi Kian Palembang, istri dari Haryo Damar, dan istri juga Bre Kertabumi. Tetapi sekarang Raden Hasan yang sudah menduduki sebagai Raja Sultan di Demak, demikian juga sekarang posisi Raden Husein menjadi seorang senopati di Mojopahit. Dan Raden Hasan tidak mengetahui bahwa Adipati Terung itu adalah adiknya sendiri, yaitu Raden Husein. Karena ketidaktahuan Raden Patah terhadap Adipati Terung, maka yang diketahui Raden Patah adalah bahwa Raden Adipati Terung itu membunuh panglima perangnya,
yaitu Sunan Ngudung. Hanya itu yang diketahui. Dia tidak tahu kalau yang membunuh Sunan Ngudung itu tidak lain adalah adiknya sendiri. Nah, itulah yang menjadi dasar Raden Husein ini ingin bertemu dengan kakaknya. Maka pada suatu pagi yang cerah, berjalan kaki menuju ke pendopo, menuju ke istana Kesultanan Demak. Tentu saja langkah kakinya itu dihadang oleh prajurit-prajurit yang berjaga di istana. Maka dikatakan secara terus terang bahwa dirinya ingin ketemu dengan Sultan Demak Bintoro. Dan prajurit-prajurit itu disuruh menyampaikan bahwa Raden Husein dari Mojopahit ingin menemui Sultan. Pasti Kanjeng Sultan akan mengetahui siapa Raden Husein itu. Prajurit pun tidak terlalu banyak bicara. Maka disampaikan berita bahwa ada tamu yang namanya Raden Husein dari Mojopahit yang ingin ketemu dengan Sultan Demak, yaitu Raden Patah. Tentu saja Raden Patah sangat terkejut dengan nama itu, karena orang yang namanya Raden Husein dari Mojopahit itu tidak lain adalah adiknya. Dan dia sudah lama tidak ketemu dengan adiknya. Sehingga setiap malam Raden Patah itu memikirkan nasib adiknya yang ada di Mojopahit. Karena beritanya tidak terdengar sampai di Demak. Nah, dengan berita ada tamu yang namanya Raden Husein dari Mojopahit, segera Raden Patah ini agar mempersilahkan tamu itu masuk. Betapa terkejutnya setelah mereka berdua berhadapan. Mereka berdua sangat merindukan. Mereka berdua ingat saat kecil di Palembang. Saat di Palembang selalu berdua kemana-mana. Yang tua mengasihi yang muda. Yang muda menghormati yang tua. Mereka berdua melepas rindu, rangkulan, dan linangan air mata dari keduanya tidak bisa terbendung. Dan saat rindu sudah dilepaskan, maka Raden Husein diterima dengan hidangan-hidangan yang banyak yang sudah disiapkan oleh para pembantu-pembantu di istana sana. Setelah itu apa yang terjadi? Raden Husein meminta kepada kakaknya agar Demak jangan melakukan penyerbuan ke Mojopahit.
Karena berdasarkan apa yang dilihat diketahui oleh Raden Husein, Mojopahit itu bukan lawannya Demak. Mojopahit itu memiliki pasukan demikian banyak. Di mana-mana prajurit Mojopahit itu ada. Tetapi rupa-rupanya Raden Patah benar-benar tidak tahu kalau orang yang ada di hadapannya itu adalah Senopati Mojopahit, yaitu Senopati Adipati Terung. Ternyata Raden Patah mengatakan bahwa dirinya tidak terima terhadap apa yang telah dilakukan oleh prajurit-prajurit Mojopahit karena telah membunuh Panglima Perang Demak, yaitu Sunan Ngudung. Betapa terkejutnya Adipati Terung mendengar hal itu. Padahal yang dimaksudkan Adipati Terung itu tidak lain adalah Raden Hasan yang ada di hadapannya. Sehingga Raden Hasan saat itu berpikir, apakah Kang Mas saya ini benar-benar tidak tahu bahwa Raden Husein ini adalah Raden Haryo Terung yang telah membunuh Sunan Ngudung. Akhirnya Raden Husein ini memilih untuk berterus terang agar semuanya dengan gamblang, dengan terang, dengan jelas. Karena dengan keterangan yang jelas itu mungkin akan mempermudah penyelesaian. Wahai Kang Mas, Sultan Demak Bintoro, apakah Kang Mas tidak tahu siapakah sebenarnya yang namanya Senopati Adipati Haryo Terung itu? Senopati Haryo Terung itu dulu pernah datang dari Palembang. Haryo Terung itu bersama saudaranya dan bersama orang tuanya dan bersama dengan prajurit-prajurit Palembang kemudian mendarat di Cirebon. Setelah itu Sultan Syarif Hidayatullah mengantarkan Adipati Terung itu menuju ke Ampel untuk menemui Sunan Ampel. Ternyata satu orang tinggal di Ampel, sedangkan yang satu orang akhirnya tinggal di Mojopahit. Kemudian dia menjadi seorang senopati dan akhirnya orang itu bergelar Adipati Haryo Terung. Karena saat itu yang namanya Raden Husein itu bisa mengalahkan seorang yang gagah perkasa dari Terung, yang tidak lain adalah dia Adipati Terung. Akhirnya nama Adipati Terung yang dikalahkan oleh Raden Husein itu
akhirnya diambil. Nama itu diberikan Brekkertabumi kepada Raden Husein. Dan akhirnya mulai saat itulah Raden Husein dipanggil Adipati Terung. Betapa terkejut yang namanya Raden Patah. Karena selama ini Raden Patah menganggap yang namanya Senopati Adipati Terung itu adalah penguasa Sengguruh, yaitu penguasa di Malang bagian barat sampai selatan. Itu namanya Adipati Terung. Ternyata Adipati Terung yang selama ini benar-benar Raden Patah keliru. Ternyata Adipati Terung itu tidak lain adalah saudaranya sendiri. Maka dipeluknya dengan erat saudaranya. Dan mereka berdua menangis untuk kedua kalinya. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu Coro Jawa ini lileh. Raden Patah ini lileh. Ternyata orang yang membunuh Sunan Ngudung itu adalah saudaranya sendiri, yaitu Raden Husein. Kemudian, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara dirinya dengan kakangnya atau kang masnya, maka dijelaskan oleh Raden Husein peristiwa penjemputan Sunan Ngudung ke ibu kota Majapahit. Saat itu memang terjadi bahwa kelompok-kelompok orang Islam yang ada di ibu kota Majapahit ini mempunyai rencana-rencana ingin keluar dari Trowulan. Karena mereka itu adalah para pedagang. Mereka itu mengkhawatirkan akan terjadinya perang antara Demak dengan Majapahit. Kekhawatiran itu mengakibatkan para pedagang-pedagang yang sudah memeluk agama Islam ini ingin mengungsi, ingin menyelamatkan harta bendanya, pergi dari Trowulan hanya untuk menyelamatkan harta bendanya. Nah, kemudian sekitar ada 250 orang yang saat itu bergabung. Kemudian mereka mempunyai rencana untuk keluar dari Trowulan. Tapi bukan bermaksud ingin bergabung dengan Demak. Tapi tujuannya adalah ingin menyelamatkan harta bendanya. Karena akan terjadi perang. Isu perang antara Demak dengan Majapahit itu sudah santer sampai di Trowulan. Sehingga mereka ketakutan. Karena pikiran mereka, kalau nanti terjadi perang antara Demak dengan Majapahit, mereka khawatir karena mereka adalah beragama Islam. Mereka khawatir dirinya akan menjadi sasaran prajurit-prajurit Majapahit. Oleh sebab itu, mulailah ada rencana untuk eksodus, mengungsi. Ternyata pemikiran orang-orang Islam yang ada di Trowulan itu mungkin
ditangkap oleh orang-orang Demak. Dan akhirnya terjadilah rombongan pasukan dari Demak yang dipimpin oleh Panglima Perang Sunan Ngudung untuk menjemput orang-orang itu. Tentu saja prajurit-prajurit Majapahit yang saat itu saya yang melaporkan kepada Bri Kertabumi sebagai seorang raja. Dan saat itu juga saya diperintahkan untuk mengejar orang-orang yang lari bersama dengan orang-orang Demak yang dipimpin oleh Sunan Ngudung. Sehingga saya mengejar dengan prajurit 100 orang yang jumlahnya juga tidak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan prajurit Demak yang dipimpin oleh Sunan Ngudung yang datang itu sekitar 500 orang. Setelah terjadi pengejaran, maka bertemulah dan terjadi sebuah pertempuran di Klaten. Saat itu aku berpikir kalau ini diteruskan akan menimbulkan banyak korban. Karena aku melihat betapa mudahnya prajurit-prajurit Demak dikalahkan oleh prajurit-prajurit Majapahit. Nah, aku pada saat itu berpikiran kalau ini diteruskan maka habislah prajurit-prajurit yang dibawa oleh Sunan Ngudung itu. Akhirnya aku punya ide. Aku tantang Sunan Ngudung untuk berduel secara kesatria dengan saya. 1 lawan 1 tanpa ada ikut campur yang lain. Itu hanya gara-gara saya tidak tega melihat pembantaian prajurit-prajurit Majapahit yang melawan dengan para santri-santri yang belum terlatih keprajuritannya. Dengan cara itulah saya bisa menyelamatkan mereka. Akhirnya tantangan itu disetujui oleh Sunan Ngudung. Dan aku duel 1 lawan 1 dengan adil, tidak ada campur tangan dari orang lain. Dan akhirnya Sunan Ngudung berhasil saya kalahkan. Dan mayatnya saya perintahkan untuk membawa pulang. Kemudian prajurit-prajurit saya perintahkan untuk kembali ke Majapahit. Seperti itu. Seperti itu, Kang Mas, peristiwanya. Jadi jangan salah paham. Baiklah kalau begitu. Sekarang aku sudah mengerti permasalahannya. Duduk persoalannya sekarang sudah jelas. Baiklah kalau begitu. Aku masih kangen. Kamu jangan cepat-cepat pulang. Tinggallah kamu di Demak 2 atau 3 hari. Syukur-syukur kalau kamu mau tinggal di Demak ini untuk mendampingi saya. Mohon maaf Kang Mas, aku tidak bisa melakukan hal itu. Apalagi saat ini antara Demak dengan Majapahit terjadi ketegangan. Kalau nanti aku
tiba-tiba kemudian tinggal di Demak, justru itu akan memicu kemarahan Mojopahit. Biarkan aku kembali ke Mojopahit. Biarkan aku untuk menjelaskan semuanya kepada Bri Kertabumi, Prabu Mojopahit. Baiklah kalau begitu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Raden Husein atau Adipati Terung ini kembali dan menemui para anak buahnya yang sudah berjanji untuk berkumpul di suatu tempat. Tetapi ketika mau kembali ke Mojopahit, langkahnya dihentikan oleh seseorang. Orang itu sepertinya orang biasa. Kemudian orang itu juga mengingatkan Raden Hasan dan juga Raden Husein saat berada di Surabaya, yaitu saat datang di Surabaya pertama yang bertemu dengan Kanjeng Sunan Ampel. Akhirnya Adipati Terung ini teringat bahwa orang yang dihadapi itu tidak lain adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Tetapi Kanjeng Sunan Kalijogo tidak terlalu banyak bicara, hanya 1-2 kata. Apa? Titip salam kepada Bri Kertabumi, Raja Mojopahit. Dan pada suatu saat Kanjeng Sunan Kalijogo ingin berkunjung, ingin silaturahim ke Mojopahit, ingin ketemu dengan Bri Kertabumi. Hanya itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Apakah dengan kedatangan Adipati Terung ke Demak ini menjadikan Demak sadar dan segera untuk menarik prajurit-prajurit yang sudah dipasang di perbatasan? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini saya akhiri. Rahayu, 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 rahayu Sagunging Dumadi.